Salam cerdas. Nah, kembali kita berjumpa di channel ini. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi akuntansi Mayop Accounting. Nah, tutorial kali ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat file baru ya, membuat file perusahaan baru pada Mayop Accounting. Nah, tentu saja penasaran ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, caranya kita buka aplikasi Mayop Accounting. Kita buka ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18 ya. Nah, setelah itu akan tampil beberapa pilihan menu pada kotak Welcome to Mayop Accounting. Nah, di sini karena kita ingin membuat perusahaan yang baru, maka kita klik menu Create. Nah, ini akan menampilkan introduction ya, pengenalan daripada Mayop Accounting. Ini kita abaikan saja. Kita klik tombol Next. Nah, kemudian pada bagian atas ada serial number ya. Nah, pada kotak ini bisa kita ketikkan nomor serial number untuk Mayop Accounting. Ya. Nah, tapi karena ini Mayop Accounting ini saya gunakan untuk pembelajaran, maka ini saya kosongkan saja. Nah, jadi untuk membuat file perusahaan yang baru, yang pertama sekali kita harus ini ya, memasukkan informasi perusahaan, ya, menentukan informasi perusahaan. Nah, pada bagian company name, di sini kita ketik nama perusahaannya, ya. Sebagai contoh, misalnya saya ketik nama perusahaannya adalah Sahabat. Ini ya. Misalnya adalah CV Sahabat. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian pada bagian bawah pada kotak ABN, kalau kita memiliki nomor ABN-nya, ini boleh diketik ya, boleh diisi. Nah, kalau tidak, ini kita kosongkan saja. Nah, kemudian pada bagian address, di sini kita ketikkan alamat perusahaan. Misalnya ya, sebagai contoh, saya buat Jalan Timur nomor 90. Nah, kemudian pada bagian phone number boleh kita ketikkan nomor telepon perusahaan. Ya. Nah, kemudian pada bagian fax number ini nomor fax ya. Kemudian pada bagian email address di sini boleh kita ketik alamat email ya, alamat email perusahaan. Nah, yang paling utama yang harus diisi adalah company name. Ini wajib diisi. Itu ya. Nah, ini untuk langkah pertama kita harus membuat informasi awal perusahaan. Nah, selanjutnya kita klik tombol Next. Nah, di sini kita menentukan periode keuangan ya, periode akuntansi untuk perusahaan tersebut. Nah, yang pertama current financial year. Nah, di sini kita menentukan periode akuntansinya atau periode keuangannya pada tahun berapa ya, dimulai pada tahun berapa. Nah, misalnya sebagai contoh tahun 2021. Nah, kemudian pada last month of financial year, di sini kita memilih atau menentukan dalam satu periode akuntansi atau dalam satu periode keuangan berakhir pada bulan berapa. Ya, berakhir pada bulan berapa. Nah, sebagai contoh saya pilih adalah bulan Desember ya. Berakhir pada bulan Desember. Nah, kemudian pada bagian conversion month, di sini kita memilih kapan dimulainya untuk data awal perusahaan tersebut ya. Dimulai pada bulan berapa. Nah, sebagai contoh saya pilih dimulai pada bulan Januari ya. Dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Jadi dalam satu periode akuntansi itu nanti sebanyak ada 12 bulan. Gitu ya. Nah, kemudian pada bagian number of accounting periods, nah di sini kita memilih dalam satu periode akuntansi ada berapa bulan. Nah, ada 12 bulan,
13 ini 13 bulan ya. Nah, jadi saya pilih yang 12 bulan ya. Itu yang secara standarnya ya. Nah, kemudian kita klik tombol next. Nah, pada bagian ini menampilkan informasi konfirmasi ya. Konfirmasi dari periode keuangan yang barusan kita buat tadi. Gitu ya. Jadi di sini keterangannya adalah your financial year is Januari 1 Januari ya 2021 to 31 Desember 2021. Nah, ini hanya sekedar konfirmasi saja. Nah, kalau sudah kita klik tombol next. Nah, langkah berikutnya kita menentukan bentuk bagaimana cara kita membuat nama-nama perkiraan atau daftar akun untuk perusahaan kita. Nah, ada 3 pilihan. Nah, pilihan yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Nah, artinya kalau kita pilih pilihan yang pertama ini, maka nama-nama akun atau nama-nama perkiraan itu kita gunakan dari nama-nama akun yang sudah disediakan oleh Mayop Accounting. Itu ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Nah, kalau kita pilih pilihan yang kedua, artinya nama-nama atau daftar akun untuk perusahaan itu adalah kita import. Ya, kita import atau kita ambil dari nama-nama akun yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya kita sudah membuat nama-nama akun itu pada Microsoft Excel, maka itu yang mau kita pakai, gitu ya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, I would like to build my own accounts list once I begin using Mayop Accounting. Nah, kalau kita pilih pilihan yang ketiga, artinya nama-nama akun itu kita buat sendiri, ya. Kita buat sendiri untuk perusahaannya. Nah, jadi untuk contoh kali ini saya pilih pilihan yang pertama ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol next. Nah, langkah yang berikutnya, di sini kita memilih kelompok atau jenis daripada perusahaan kita, ya, perusahaan yang mau kita buat. Nah, pada bagian industry classification, di sini kita pilih kelompok, ya, kelompok daripada usaha, ya, kelompok daripada perusahaan. Bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut? Ada jenis-jenisnya ya, ada agriculture, manufacturing, retail, service, dan lain-lain. Nah, pada contoh ini saya pilih yang service untuk kelompok perusahaan jasa, begitu ya. Nah, kemudian pada bagian type of business, nah di sini kita pilih jenis usahanya, ya. Ada banyak jenis usaha yang disediakan, ya. Nah, sebagai contoh saya pilih adalah komputer konsultan, gitu ya. Komputer konsultan. Kalau sudah kita klik use business type. Nah, maka pada bagian bawah akan ditampilkan nama-nama akun atau nama-nama perkiraan sesuai dengan type bisnis, ya, tipe bisnis yang sudah kita pilih di bagian atas ini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tombol next. Nah, pada langkah ini kita menentukan lokasi penyimpanan file perusahaan itu. Nah, secara default lokasi penyimpanannya adalah di drive C di dalam folder Mayop 18ED. Kemudian nama filenya adalah CV Sahabat. Nah, kalau kita ingin menggantinya, mengganti lokasi penyimpanannya, maka boleh kita klik tombol change, ya. Nah, kita klik tombol change. Nah, kemudian kita memilih di mana lokasi file perusahaan tersebut disimpan, begitu ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya pilih lokasi penyimpanan file perusahaan itu, misalnya adalah di drive D, ya. Nah, di drive D, ya, saya klik drive D.
Nah, kemudian pada bagian file name, di sini boleh dibuat nama file perusahaan tersebut. Nih, nah di sini saya samakan ya, yaitu CV Sahabat. Saya samakan nama file dengan nama perusahaannya. Nah, kalau sudah kita klik save, nah maka otomatis pada bagian lokasi penyimpanan di bagian ini akan berubah ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol next. Kita tunggu. Nah, maka akan tampil di bagian atas ini pesan ya, notifikasi congratulations. Artinya kita sudah berhasil membuat file perusahaan tersebut, file perusahaan yang baru. Nah, di bagian bawahnya ada dua pilihan tombol, setup asisten dan comment center. Nah, kita mau masuk ke dalam tampilan comment center daripada Mayop-nya ya, maka kita klik tombol comment center. Nah, inilah dia tampilan comment center daripada Mayop. Nah, ini boleh kita perbesar. Nah, di sini ada banyak pilihan menu ya. Nah, pilihan menu ini kita akan bahas pada video tutorial selanjutnya. Nah, untuk membuktikan apakah perusahaan tersebut sudah tercipta, maka boleh kita ambil dari menu setup ya. Kita ambil dari menu setup, kita klik menu setup, kemudian kita klik company information. Nah, inilah dia ya, nama perusahaan yang tadi kita buat, PT Sahabat, alamatnya, dan ada periodenya ya. Periodenya mulai dari Januari 2021 ya sampai last month-nya ini bulan Desember. Nah, kalau sudah, itulah cara untuk membuat file perusahaan baru pada Mayop Accounting. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jika tutorial kali ini bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa like and share. Dan ingat, jangan lupa di subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Nah, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.